Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast membahas tentang digital marketing dan data analytics. Kali ini saya tidak men-sharingkan tentang digital marketing atau data analytics, tapi saya ingin men-sharingkan suatu event. Nah, ini event yang saya hadiri kemarin pas di Bandung, yaitu dari event kirim.email. Nah, itu bahas tentang podcast. Jadi kemarin tuh sifat eventnya itu ya, seperti kopdar ya. Tapi kopdar kayak workshop juga sih. Ya duduk, ada coffee break, ada makan siang di kafenya, di resto hotelnya. Ngobrol-ngobrol di sana. Seru lah. Jadi kemarin event diadain Mas Fikri dan tim, Masya Allah, ajib, mantap. Jadi itu banyak membuka wawasan. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki bisnis, apakah perlu menggunakan podcast atau tidak? Nah, ini ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan tentang podcast ini. Podcast kemarin bahas tentang cukup terperinci tentang podcast dari awal cara bikin sampai monetize-nya bagaimana. Kemudian bahas cara build podcast dari nol. Nah, ini seru nih. Kalau kita mau bikin podcast harus seperti apa sih? Apa yang dimulai sih? Nah, pakai apa sih? Gitu kan. Kemudian apa tujuan bikin podcast ini? Nah, kemarin dijelaskan tujuan kita membuatkan podcast ini apa. Nah, ada yang khusus buat istilahnya tempat untuk mencurahkan hati gitu. Atau memang ujungnya memang untuk bisnis itu atau sales atau monetize dan lain-lain ya. Nah, tujuannya apa? Teman-teman bisa tentukan itu. Bagaimana memonetize podcast? Nah, ini disampaikan oleh Mas Rade. Itu bahas tentang memonetize. Itu ada 2 cara di catatan saya. Teman-teman bisa download aja di bawah. Bagaimana slide-slide saya tulis secara manual semuanya, secara manual. Emang ada yang automation ya. Jadi teman-teman bisa download tulisan-tulisan saya, catatan saya di bawah. Tinggal klik atau tinggal isi aja, ntar download. Insya Allah filenya bisa teman-teman manfaatkan. Semoga bermanfaat ya. Kemudian 3 channel media yang akan membesar. Apa itu? Wah, ini bahasan oleh Mas Fikri. 3 channel apa aja yang akan membesar? Teman-teman bisa nanti lihat di slide. Kemudian haruskah membuat website jika ingin mempunyai podcast? Wah, saya pengen cuap-cuap nih. Apakah harus punya website? Saya tidak biasa dengan website. Nah, harus atau enggak? Teman-teman bisa lihat juga di catatan saya. Bagaimana flow membangun konten di podcast? Nah, ini disampaikan oleh Mas Fikri, Masya Allah. Dari piramid lah, dari tabel-tabel, harus apa aja yang dibangun, flow-nya ujungnya apa. Jadi kita membangun podcast itu terkonsep. Nah, ini catatan saya pribadi, membangun podcast itu terkonsep. Jadi tidak asal cuap, ya kecuali teman-teman bisa aja cuap ya, cuap-cuap. Monggo teman mau sampai berapa ratus episode kuat mencuap-cuap seperti ini gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan tugas dari Mas Fikri dalam membuat positioning. Ada 4 pertanyaan fundamental. Apa aja itu? Nah, 4 pertanyaan ini ada di catatan saya juga. Monggo teman-teman bisa menikmati catatan saya di bawah. Tinggal klik aja. Kemudian yang terakhir itu dari semua resume itu akhirnya kita mengetahui how to start. Nah, ada 3 step yang di-share oleh Mas Pradipta. Ini Mas Pradipta dari Inspigo. Beliau merupakan Vice President of Content and Community di Inspigo. Nah, Masya Allah, beliau men-sharingkan bagaimana sampai mendapatkan klien perusahaan multinasional menggunakan podcast. Nah, podcast macam-macam, tidak hanya untuk bisnis, ternyata bisa untuk mendelivery konten yang ada di perusahaan. Contohnya saya bikin podcast nih. Kan perusahaan kita punya punya tim ya. Tim ini kan mereka berjalan atau dengerin di kendaraan. Mereka kalau lihat di video kan harus dipegang video. Nah, cuman ternyata bisa digunakan podcast juga seperti ini, tapi untuk internal. Nah, Inspigo men-sharingkan hal ini. Wah, how to startnya itu dari hal yang kecil sampai yang besar itu banyak di-sharingkan sama Mas Pradipta. Monggo, silakan di-download aja slide ini. Bisa teman-teman share juga. Semoga bermanfaat. Atau ingin bertanyakan bisa komen di bawah. Kita sharing-sharing tentang podcast ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.